selamat datang di channel YouTube OEC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong. Oke, karena sudah banyak banget yang sering curhat ke kita nih ya tentang jaga anak. Aduh Ceh, anak yang aku jaga ini kok rewel banget sih, nakal banget, terus maunya tuh banyak, udah aduh tuh anak kecil tuh lari-larian sana sini. Terus ada lagi tuh yang anaknya tuh suka nyakarin, terus suka gigit. Aduh apa sih gitu tulisannya, aduh. Oke, pembahasan kali ini pastinya cocok banget buat kalian yang jobnya itu jaga anak ya. Tapi untuk kalian yang belum pengalaman jaga anak juga boleh. Nanti siapa tahu pas di kontrak selanjutnya kalian pengen job yang jaga anak, sudah prepare, udah ada persiapan kalau jaga anak tuh apa aja yang kudu disiapin, seperti itu ya. Jadi keep stay tune teman-teman. Nah, berikut adalah cara mengasuh dan menghadapi si anak. Yang pertama, anggaplah anak majikan itu seperti anak kalian sendiri. Nih ya, kalau teman-teman sudah berkeluarga, punya anak di Indonesia, itu pastinya kalian sudah ada pengalaman. Nah, anggap aja itu anak teman-teman. Jadi perlakukan dia seperti anak kalian. Jangan mikir, alah orang ini anaknya majikan, ngapain aku harus bener-bener ngejaga dia, ngerawat dia ya kan, orang anakku aja di rumah gak aku jaga. Ya gak bisa kayak gitu. Namanya juga ini adalah job kalian. Kalian udah milih jaga anak, jadi kalian bener-bener harus totalitas dalam menjaga anak gitu ya. Soalnya jaga anak itu juga susah-susah gampang gitu loh teman-teman. Kalau anak kecil biasanya suka diajak main, sedangkan kalian itu tipikal orang yang kaku nih, nggak bisa buat diajak main gitu. Terus akhirnya anaknya nangis, cemberut, nggak suka sama kalian. Itu kan nanti bikin job kalian nggak berjalan lancar, nanti malah kena majikan gitu. Kenali, pahami sifat dan karakter anaknya itu seperti apa. Jangan sampai anak itu karakternya dia suka menggambar misalkan di waktu senggangnya dia, terus teman-teman malah ngajak main keluar, ya dia bakalan nggak suka lah. Karena kan anak sifatnya juga beda-beda. Ada dia yang pendiam, ada yang periang, ada yang sangat aktif banget. Jadi kalian harus memahami dan kenali karakter anak yang kalian jaga. Kemudian jangan mencap seorang anak dengan sebutan anak nakal. Ini biasanya terjadi ya kalau orang-orang Indonesia, anaknya dibilangin sekali nggak bisa itu langsung ngomong bocah kok nakal. Jangan sampai kalian pas jaga anak terus ngomong kayak gitu ke anaknya majikan. Kamu itu anak nakal, kamu diajarin apa sih sama orang tuamu? Nah, jangan ya. Jangan sampai kalian ngomong seperti itu. Ingat, senakal-nakalnya anak yaitu mereka masih anak kecil dan mereka punya orang tua. Teman-teman kerja untuk mereka. Jangan sampai kalian lost control. Oke? Yang ketiga itu memberikan contoh yang baik. Kalau kebiasaan di Indonesia sama di Hong Kong itu beda-beda. Cuman kalian kan selama di Hong Kong, selama bekerja di rumah majikan itu anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan kalian, ya kan, daripada dengan orang tua mereka. Karena mungkin sehari orang tua mereka bekerja, nanti malam pulang itu anak-anak udah pada tidur, orang tua mereka barusan pulang. Otomatis setiap tingkah laku itu anak kecil, apalagi masih usia balita, itu mereka bakalan meniru sikap-sikap dari orang dewasa. Jadi teman-teman harus memberikan contoh yang baik. Misal nih, teman-teman pas jaga anak, terus kalian tinggal telepon sendiri, ya kalian mikirnya, alah orang tuanya nggak di rumah, terus aku buat sambil telepon aja deh, sambil jaga anak kayak gitu. Abis itu kalian lalai. Jangan kayak gitu, akhirnya tuh jatuhnya ke anaknya, oh ini mbaknya aku kok cuek sama aku sih. Nanti malah anaknya ini nggak bisa deket sama kalian karena kalian juga nggak bisa deket sama dia. Kalian juga kalau ngomong harus hati-hati di depan mereka, jangan asal ngomong, asal jeplak. Nanti bisa ditiru sama mereka, terus pas anak-anak itu ngomong sama ayah ibunya mereka, itu omongan yang teman-teman pas kerekam di otaknya si anak ini diucapkanlah di depan orang tua mereka. Itu bisa aja nanti langsung orang tuanya nanya, kamu siapa yang ngajarin kayak gitu? Terus kalau dia bilang mbak kayak gitu gimana? Ayo, bisa-bisa kalian langsung ditermini saat itu juga. Jadi ngomong yang baik, dijaga omongannya, meskipun kalian jaga anak kecil tuh harus tetap jaga sikap ya. Apalagi kalau anaknya udah usia-usia belasan tahun ya, ada majikan yang cariin mbak untuk membantu nge-prepare anaknya yang usianya belasan tahun. Kalau belasan tahun malah seringnya mungkin kalian ngomong itu sama anaknya ditimpali kayak gitu kan.
mereka seringnya nggak ngedengerin. Cuman jangan lantas juga teman-teman terus berkata kasar, berkata nggak sopan sama mereka, jangan ya, karena bagaimanapun memori mereka bakalan cepet nge-save gitu loh teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau ngomong. Kemudian yang keempat, jika anak berbuat salah, jangan membentaknya di depan umum. Misal nih ya, kalian sama majikan itu diajak jalan-jalan ke mall sama anak, diajak ke makan atau sekedar keliling-keliling atau main di kids area lah. Di situ kan banyak mainan. Terus tiba-tiba anak yang kalian jaga itu lari gitu loh, lari keluar mall. Terus kalian neriakinnya itu yang marah, kesel gitu loh di depan umum ataupun di depan majikan. Itu jangan sampai ya. Kalian harus tahu kondisi, tahu tempat, tahu sikon, dan tahu apa yang harus diucapkan. Jangan asal bentak. Kalaupun anak ini berbuat salah, teman-teman harus menanyai mereka itu dengan lembut. Kalau sampai teman-teman pakai nada tinggi, itu diinget-inget sama mereka, terus mereka bakal mikir, oh ini Cece jahat sama aku. Kalau teman-teman mau nasihatin anaknya pun juga harus kalem, gak boleh pakai emosi ya. Yang kelima, jangan terlalu memanjakan si anak ya teman-teman. Nah ini nih, kebiasaan yang dia mau itu harus dituruti. Ini jangan juga lantas kalian menuruti semua keinginan mereka ya. Meskipun kadang itu semuanya diturutin sama orang tuanya, tapi kalau memang menurut teman-teman itu dirasa tidak harus, itu teman-teman bisa menasihati mereka dengan baik dan sopan gitu, dengan lemah lembut. Atau teman-teman bisa ngomong sama majikannya, majikan kayaknya si anaknya itu harusnya seperti ini deh gitu. Tapi ngomongnya dengan lembut loh ya, jangan sampai itu ngomong dengan kata-kata yang kayak menyinggung majikan. Takutnya nanti majikan juga mikir, apaan sih mbak ini kok ngatur-ngatur aku, orang dia anakku, ya terserah aku didiknya kayak gimana. Jangan sampai kayak gitu ya. Boleh kasih saran, cuman dengan cara ngomongnya itu yang baik ya, yang sopan gitu. Karena di Hongkong ini orang tua itu mendidik juga ada yang tetap ngelihat salahnya itu di mana dan siapa yang salah gitu. Salah satu contoh ini misal nih, anaknya ini sebenarnya berbuat salah ya kan, pas main sama teman-teman. Terus anaknya nangis, tapi yang disalahin itu kalian. Padahal itu yang bikin dia jatuh atau apa itu ya dia sendiri. Tapi tuh ada majikan yang ngomong itu, kan kamu sendiri yang ngejatuhin, kan kamu sendiri yang main, gak bisa dibilangin ayo minta maaf sama mbak. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi ada juga majikan itu yang kalau maksudnya anaknya sebenarnya anaknya salah sih, tapi dia ngebela anaknya, jadi kalian gak dibela gitu tuh juga ada. Jadi kalian harus memahami karakternya dari awal. Tadi kan saya bilang tetap pahami karakternya si anak gitu kan, dan cara mendidik orang tuanya itu terhadap anaknya kayak gimana. Teman-teman harus berani nanya sama majikan. Misal majikan ini biasanya anaknya sukanya kayak gimana ya, gitu tuh bisa. Jadi nanti pas teman-teman jaga anak-anak tuh kalian udah tau lah harus ngelakuin apa. Kemudian yang keenam nih ya, ajarkan anak tentang penghargaan dan sanksi atau hukuman. Ini yang dimaksud yaitu penghargaan karena si anak sudah berbuat kebaikan, dan sanksi atau hukuman jika si anak ini berbuat salah. Dengan menerapkan ini, si anak akan lebih mudah untuk dikontrol, dan untuk penghargaan bisa berupa hal kecil, misalnya ya dimasain masakan kesukaannya dia, dan hukumannya bisa disesuaikan dengan kesalahan si anak. Tapi yang pasti jangan memberi sanksi dengan berupa kekerasan ya teman-teman. Misalnya anak berbuat salah, dia tuh main tapi mainnya tuh dihambur-hamburin di lantai tuh sampai bikin kalian jengkel, udah habis dibersihin tapi malah berantakin ya kan di ruang mainnya kayak gitu. Itu jangan kalian marahin, terus apalagi kalian tunjuk-tunjuk gini. Wis, kalau sampai kalian tunjuk-tunjuk gini terus dia nggak bisa menerima, anaknya nih susah beradaptasi, mungkin sedikit keras kepala ya, jadi susah dibilang gitu, nanti malah kalian diaduin sama majikan dan anaknya nggak bakalan dekat sama kalian. Jadi jangan sampai nunjuk. Kalau ngasih tahu yang baik. Kalau ada salah diingetin. Misal dia berantakin tempat pensil nih, kalian kasih hukumannya mungkin, ayo diberesin lagi yuk pensilnya, kayak irisannya atau pewarnanya dimasukin lagi ke dalam wadahnya kayak gitu. Terus yang paling penting yang tadi sudah saya sebut sih teman-teman, ajarkan anak ini untuk tetap menghargai orang tuanya, karena mereka seharian penuh bahkan 24 jam itu mungkin mereka bisa bareng sama kalian. Otomatis waktu dengan orang tuanya itu bakalan berkurang banget, interaksi berkurang, komunikasi berkurang. Akhirnya mereka bakalan mikir ya namanya anak ya, dia pastinya bakalan lebih dekat sama kalian gitu. Boleh dekat sama kalian, tapi kalian juga tetap harus ngajarin kalau harus tetap respect sama orang tuanya. Jadi pas kalian ngobrol-ngobrol santai gitu sama anaknya, bilang nanti
kita bikin gambar buat mama yuk, biar nanti mama senang pas pulang kerja. Kita buat masak-masakan kayak masak telur yang nanti dihias-hias atau buah yang dihias-hias gitu, terus nanti dikasihkan ke mama atau ke papanya kayak gitu. Jadi anak itu ya dekat sama kalian, dia dekat sama orang tuanya. Itu keren banget teman-teman kalau bisa sampai kayak gitu ya. Jika ada pertanyaan atau masukan, apalagi kalian yang sudah ahli dalam mengasuh anak nih ya, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, yang bisa ngomong, aku punya solusi nih, aku pernah punya pengalaman anaknya kayak gini, terus aku hadapin dengan kayak gini, ternyata anaknya bisa nurut sama aku, bisa ngedengerin aku, dan akhirnya kita punya hubungan baik. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah, oke? Siapa tahu nanti bisa menginspirasi, bisa buat ngasih pengetahuan baru buat teman-teman yang lainnya gitu. Semoga bermanfaat video kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, jaga nama baik kalian di negeri orang ya. Jangan lupa pakai masker. Akhirnya aku Lisa Nikmat, Tochikim Toy Choikin. Bye bye.